ada di tempat. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada dan bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, siap. Hari ini, malam ini kita bertemu kembali di sesi yang kurang lebih pembahasannya masih yang sama ya teman-teman semua, yaitu persiapan dalam rangka persiapan atau review materi terkait ya email marketing dan juga WhatsApp marketing. Oke, baik. Jadi mungkin malam ini kita akan lebih ke diskusi dan tanya jawab dan juga sedikit mengingatkan kembali, kita akan review kembali step by step bagaimana caranya menggunakan WhatsApp marketing, kemudian juga bagaimana caranya menggunakan email marketing. Oke, baik. Dari teman-teman sendiri, apakah sudah ada yang mereview atau sudah ada yang mencobanya kemarin setelah materi? Boleh sharing dulu. Kalau nggak memungkinkan by voice, diaktifkan audionya, boleh by chat di kolom komentar. Teman-teman semua. Izin kita akan mulai malam ini. Kita nanti review singkat aja. Ini untuk memudahkan teman-teman merecall kembali memori-memori materi yang memang sudah disampaikan kemarin. Nah, harapannya nanti ketika teman-teman sudah menjalani sertifikasinya, teman-teman sudah bisa mereview dan juga sudah paham betul bagaimana step by step-nya untuk melakukan email marketing dan juga WhatsApp marketing. Oke, baik. Untuk suara sudah terdengar ya, teman-teman sudah jelas. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk email marketing. Nah, untuk email marketing sudah ada yang menggunakannya sebelumnya? Sudah ada yang menggunakan email marketing kah, teman-teman? Sudah menggunakan email marketing apa kalau boleh tahu? Hostinger Reach atau Omnisend atau apa ya? Atau HubSpot atau Mailchimp. Nah, Mailchimp yang paling familiar yang mudah digunakan dan dia the best platform untuk pengiriman email marketing. Jadi kita akan coba menggunakan Mailchimp terlebih dahulu, teman-teman semua. Ini ada, wih, Mas Fajrul sudah coba ya kemarin. Kalau boleh tahu email marketing udah nyobain juga, Mas Fajrul. Oh, Get Response. Iya. Itu berbayar nggak Mas kalau yang Get Response? Saya belum pernah tuh pakai yang Get Response. Berbayar. Berapa Mas sebulan? Ya, betul. Biasanya dia kalau free ada batas minimum kontak ya. Berbayar per bulan berapa Mas? Oke, baik. Sambil 500.000 luar biasa. Ya, jadi memang kalau untuk subscribe email marketing, ini sebetulnya kan alat penunjang perang kita semua sebagai digital ya, kreatif, digital industri atau digital owner, business owner gitu kan. Apalagi kalau untuk usaha-usaha yang memang sudah punya list yang banyak, ini sangat diperlukan tentunya. Jadi wajar kalau misalnya sudah punya budget untuk biaya marketing terkait tools yang digunakan untuk kegiatan marketing kita. Nah, ini Mas Fajro juga sudah menggunakan GetResponse, yaitu 500.000. Berapa kontak Mas yang bisa dijangkau? Nanti boleh sambil berjalan, boleh langsung di chat aja ya Mas ya, seperti apa untuk kontak yang bisa dijangkau. Oke, baik. Untuk malam ini kita izin recall terlebih dahulu, karena waktu kita terbatas dan juga ada dua materi, dan juga mungkin jam 8 juga saya ada agenda kembali. Jadi kita akan coba selesaikan pada malam hari ini dua materi tersebut. Oke, baik. Yang pertama itu terkait email marketing. Nah, email marketing yang kita gunakan, FYI teman-teman, kita akan menggunakan Mailchimp. Kenapa menggunakan Mailchimp? Karena Mailchimp itu ada alternatif free-nya. Walaupun GetResponse juga ada alternatif free-nya. Tapi kita akan menggunakan Mailchimp terlebih dahulu. Ya, Mailchimp biasanya sinkron dengan webmail. Nah, mungkin untuk webmail teman-teman juga sudah mendapatkan materinya. Saya yakin cara membuat landing page, WordPress, dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang belum mempunyai landing page atau website itu juga bisa menggunakan email tersebut. Oke, baik. Izin saya share screen.
Oke, baik. Kita akan mulai dengan email marketing terlebih dahulu kok. Kita mulai dengan MailChimp ya, teman-teman semua. Saya yakin mungkin teman-teman juga kalau untuk registrationnya udah bisa. Ya, jadi untuk MailChimp ini dia punya beberapa alternatif, ada yang berbayar, ada yang tidak. Tapi tetap karena memang at the end mereka juga platform bisnis, jadi mereka juga akan mengarahkan untuk teman-teman membeli atau subscribe untuk bisa menjangkau lebih luas segmennya. Nah, untuk Mailchimp sendiri nanti teman-teman akan dihadapkan dengan dashboard seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Yang harus dilakukan pertama kali apa? Jadi kalau misalkan belum punya akunnya, nanti teman-teman bisa login menggunakan email yang ada. Misalkan teman-teman belum punya landing page gak apa-apa, tapi yang jelas teman-teman sudah punya satu email khusus untuk usaha teman-teman semua gitu kan. Ataupun sekarang yang bekerja di kantor dan juga mungkin membutuhkan skill untuk email marketing dan juga WA marketing itu harus punya nomor sendiri. WA-nya WA bisnis, kemudian emailnya juga email kantor gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan display seperti ini atau tampilan interface seperti ini. Nah, dia itu akan menampilkan seperti ini nih. Kalau misalkan kontak 500 itu harus bayar 10 dolar untuk 1 tahun. Kalau misalkan 5.000 kontak atau 5.000 email itu kita harus bayar berapa selama setahun, yaitu 50 dolar gitu kan. Ini lumayan lah 1 jutaan ya gitu ya teman-teman semua. Nah, kita akan mulai dengan langkah yang paling mudah dulu karena ini untuk menunjang ke apa namanya kemampuan teman-teman atau skill teman-teman dalam melakukan email marketing. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan yang free sebentar. Oh, ini dia. Try our standard plan for 50% off. Nah, itu di bawahnya itu akan ada opsi untuk teman-teman melakukan email marketing secara free. Kita akan klik yang ini dulu. Free. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan, ada yang premium, standar, essential, dan free. Kita pilih yang free, langsung sign up. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk menuliskan bisnis emailnya teman-teman semua. Contoh, saya pakai Tiara Consulting at gmail.com misalkan. Username-nya, eh, sorry, ini. Username-nya itu, password-nya misalkan, eh, itu. Kita sign up. Baik, akan ada verify terlebih dahulu. Kita akan coba proses verify terlebih dahulu untuk masuknya. Jadi sebenarnya kalau misalkan by default, nanti teman-teman kalau misalnya memang mau masuk email, cukup langsung masuk email aja. Nanti sign up akan ada arahannya, isi sesuai dengan kolom yang diminta, teman-teman semua. Jadi nanti langsung dimasukkan saja email bisnisnya seperti apa. Ini ada email dari MailChimp untuk akses ya, verifikasi. Nanti dia akan minta, kemudian juga nanti dia akan mengarahkan untuk verifikasi ke email bisnisnya. Nanti teman-teman tinggal buka email bisnisnya, login, kita tinggal masukkan password. Oke, kita akan langsung masuk ke teknisnya saja supaya lebih cepat. Aduh, create account aja deh, teman-teman. Bisnis email, biar consulting, kontak bisa masuk. Bentar, bentar.
Oke, baik, kita akan bikin password lagi. Iya. Iya, iya, iya. Oke, kita akan submit. Verification-nya kita akan tunggu. Ya, terima kasih. Itu agak lama ya. Kita coba bikin ulang aja deh, teman-teman. Kita bikin ulang dari awal menggunakan email saya. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu. Login. Continue with Google. Kalau teman-teman udah punya emailnya, kita tinggal continue with Google. Kemudian kami surat ini kita akan coba. Oke, kita tunggu. Ya, nggak bisa login sebentar ya. Mohon maaf teman-teman. Kita akan pilih yang free. Kita coba pakai email dummy lainnya. Kita masuk. Barusan ini langsung dimasukkan saja. Kemudian jadi kita sign in. Oke, kita akan buka webmailnya karena ini basicnya dari WordPress, jadi kita akan buka webmailnya. Ini kalau tampilan teman-teman kalau misalnya menggunakan webmail ya. Tapi kalau menggunakan Gmail pribadi, Gmail umum juga nggak masalah. Itu tidak menjadikan. Nah ini kita aktifkan akunnya, kita harus sinkronkan terlebih dahulu untuk verifikasinya. Oke, finally sudah masuk emailnya. Ya, maaf agak loading teman-teman. Ini nanti sambil diskusi saja kalau misalnya memang ada yang ingin tanyakan terkait step by stepnya. Nanti teman-teman mungkin kalau untuk sertifikasi
Kita nanti harus memperlihatkan bahwa, waduh, agak lama, mohon maaf teman-teman, ini email Cimnya. Oke, jadi memang kalau untuk MailChimp ini dia harus stabil koneksinya, karena mungkin di sini saya lagi di daerah Garut, jadi kurang stabil koneksinya, ini juga agak sedikit eh, lambat interface-nya muncul, masih loading terus-terusan. Kita coba close satu. Wow, luar biasa untuk sign up dan setup-nya lama juga. Oke, baik. Kalau Mas Jidan, halo. Ini sambil menunggu, Halo Mas Rizky, eh, bisa dibuka ininya nggak Mas Jidan untuk dibantu apa untuk untuknya dulu. Sambil MailChimp atau apa? eh ini saya MailChimp masih loading ini. Mm-mm. Di Mas Jidan aman Berarti nggak koneksinya? aman sih, aman aman aman. Coba Mas Jidan buka MailChimp ya, Mas. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Hmm. Oke, tapi secara step seperti ini ya teman-teman, nanti sebentar. Ini belum bisa login. Mudah-mudahan langsung bisa. Oke Aduh, Mas Rizky mungkin boleh di stop boleh dulu dioper ininya, dulu ya. Boleh dioper share-nya. dulu Mas Nah, Jidan. Boleh pakai iya akun oke ini. oke. MailChimp dulu ya. Nah, MailChimp dulu aja, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat screen-nya Mas Rizky? Oke, sudah. Oke, Langsung dibuka sebentar. MailChimp-nya Mas Jidan. Oke, sebentar. Oke, baik. Tapi FYI teman-teman, kalau untuk MailChimp ini sambil menunggu, jadi dia itu untuk yang gratis itu bisa dijangkau sampai maksimal itu 500 email atau kontak. Nah, ketika 500 email itu sudah digunakan dan sudah terkirim, nanti teman-teman harus menggunakan email yang baru kalau misalnya memang mau mengirimkan kembali sebuah pesan atau informasi mengenai produk teman-teman semua. Oke, Mas Jidan. Nah, ini bisa langsung diisi Mas Jidan untuk email Mas Jidan apa atau email apa yes, digital class juga nggak masalah. Oke. Ini tinggal dilanjutkan saja. Oke, baik. Silakan dikonfirm terlebih dahulu untuk verify-nya, Mas Jidan.
ke email Mas Zidan. Baik, tadi melanjutkan mungkin informasi mengenai MailChimp. Ya, jadi nanti setelah pengiriman 500, nanti teman-teman harus menggunakan email yang baru kembali. Karena kalau misalnya sudah terdetek, teman-teman sudah mengirimkan ke 500 leads yang dimiliki, nanti dia tidak akan bisa mengirimkan ke list berikutnya kalau mau yang gratis. Tapi kalau mau yang berbayar itu silakan, nanti teman-teman bisa langsung melanjutkan subscription. Baik, aktif akun. Oke, nah kayaknya ini mau berhasil nih Mas. Oh, oke, masih lama ya. Memang ada ini. Ah, ini baru masuk, Mas. Nah, oke, baik. Alhamdulillah. Oke, di sini nanti teman-teman bisa langsung diisi aja. Nanti Mas Jiran langsung diisi Mas Jiran. First name-nya, misalkan apa, Zidan, Asrof, misalkan business name-nya apa. Nanti ini by default, nanti teman-teman langsung isi. Digital, kelas, kemudian phone number, itu bisa diisi, itu di skip juga nggak masalah. Oke, baik. Oke, next. Nah, di sini langsung dimasukkan alamat tempat usaha teman-teman. Misalkan Jalan Haji Sida, langsung aja by default Mas Sida. Sip, langsung di-oke-kan. Ini saya rasa teman-teman juga nanti bisa melengkapi sendiri. Tapi yang paling penting nanti gimana cara untuk melakukan campaign menggunakan MailChimp ini. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh teman-teman. Ini option tak bisa di-skip juga kalau misalnya memang teman-teman ingin melewati tahap ini gitu. Ini juga sama bisa di-skip juga kalau misalnya memang mau. Oke, kita pilih skip juga Mas Zidan. Ini URL untuk teman-teman yang belum punya landing page juga boleh, ini bisa di-skip. Tapi kalau untuk yang sudah ada silakan ditulis ya untuk landing page-nya seperti apa. Oke, confirm aja Mas Zidan. Oke, sip. Karena ini hanya untuk ini saja. Ini 500. Tapi itu pilih yang 500 karena kita akan menggunakan yang gratis terlebih dahulu. Sip. Oke, baik. Nah, ini sudah tampilan awal tadi, teman-teman. Jadi, setelah teman-teman tadi memilih sign up untuk free pun, dari mereka tuh akan ada call to action kembali. Ini adalah salah satu strategi MailChimp yang digunakan. Jadi, ada dua verifikasi. Ya, jadi tadi teman-teman diarahkan untuk yang gratis, dikasih opsi, boleh terus ngisi data. Nah, kemudian di confirm kembali masih mau bayar apa enggak atau mau subscribe apa enggak. Kita pilih yang free aja, Mas Zidan. Bawah. Nah, itu ada yang free, langsung continue free. Dia akan langsung di-prepare. Oke, baik. Sip, ini sudah mulai masuk ke dashboard. Oke, baik. Mas Zidan boleh geser sedikit. Ini kalau nggak di zoom out kan sedikit supaya kita bisa ngelihat full layarnya. Nah, oke, baik, sip. Oke, dan Mas Zidan, sip. Sudah terlalu jauh, terlalu jauh. Oke, lagi dikit sekali. Oke, sip, mantap. Nah, nanti akan ada layout seperti ini, teman-teman. Ada home, campaign, automatic, home, audience. Nah, yang pertama ketika nanti teman-teman baru memulai, itu nanti langsung ke audience terlebih dahulu sebelum membuat campaign. Langsung diklik Mas Zidan audience di pojok sebelah kiri. Oke, audience. Nah, kemudian
Sip. Ini sudah pernah digunakan. Ini ada Mas Zidan. Terlampir emailnya. Kita langsung ke audience dashboard. Oke. Kemudian kita pilih add contact. Ya, add your contact. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa menggunakan data yang sudah ada di device teman-teman. Bisa juga upload CSV, ya, data by Excel. Bisa juga copy and paste. Tapi yang paling mudah adalah copy and paste. Karena teman-teman tinggal copy dan paste saja. Jadi kita pilih yang paling simple, copy and paste aja. Mas Zidan, klik copy and paste. Terus continue. Oke, baik. Mas Zidan, boleh buka spreadsheet yang awal di next step. Oke, kita akan pilih spreadsheet. Ketikkan spreadsheet. Oke, langsung masuk. Nah, kita akan pilih 2 email atau 3 email lah. 3 email, 1 email teman-teman, 1 email saya, 1 email Mas Zidan. Mas Zidan boleh ketik namanya dulu. Zidan Asrof. Kolom A misalkan nama, betul. Kolom 2 yaitu email. Boleh chat teman-teman, ada yang mau emailnya dimasukkan untuk mengecek apakah sudah terkirim atau belum. Ini Mas Jidan, email saya nanti bisa langsung dikirim atau 2 email aja Mas Jidan sama saya kalau belum ada yang ngirim. Supaya prosesnya lebih cepat. Oke. Ada di kolom chat Zoom Mas Jidan. Di copy. Beli apa? Oke, baik sip. Nah, kita langsung mulai. Ini adalah katakanlah data yang sudah teman-teman punya nantinya. Karena pada akhirnya email marketing dan WhatsApp marketing itu pendekatannya sebenarnya sama. Gimana caranya kita melakukan blasting secara efektif dan efisien dalam segi waktu dan juga budget. Yang sesuai mungkin yang kita coba share ke teman-teman ada tools-tools yang memang bisa digunakan dengan mudah dan juga masih gratis gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung diolah gitu datanya. Oke, kita akan coba langsung Mas Jidan kita copy and paste nama dan juga emailnya. Jidan, oke, copy, oke, paste. Oke, ini langsung continue aja. Oke, ini digital class WCDG, oke nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalnya memang mau diganti lagi juga nggak apa-apa, nanti diupdate sesuai dengan kontak teman-teman. Continue Mas Jidan nggak apa-apa. Untuk default by awal. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya banyak kontak, itu nanti teman-teman bisa milih. Ada yang kontak Cisel, ada yang kontak tadi digital class, ada yang kontak apa, ada yang kontak customer A, customer B, itu bisa dipilih. Ini juga sama untuk teks. Nah, ini tag juga berfungsi untuk menentukan kontak mana yang akan kita pilih. Nah, ini teksnya misalkan customer A, customer A misalkan. Customer A. Oke, sip. Add customer, kemudian continue. Continue Mas Jidan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa jadi kalau misalkan memang datanya salah atau ada yang keliru, misalkan katakanlah yang di first name ini itu munculnya malah nomor, itu teman-teman nanti bisa pilih. Contoh ke Mailchimp file name-nya Mas Jidan yang ada first name itu kita ganti. Contoh ya, kita ganti bawah, bawah, scroll. Oke, kita ganti atas, atas. Nah, itu ada address, ada phone number. Itu sesuai dengan kolomnya yang memang diperlukan. Ini udah benar, udah betul ya Mas Jidan tadi full name ya, ada nggak full name tadi ya? First name aja lah, first name aja, first name. Oke, first name. Oke, jadi biar lebih enak. Oke, itu kalau yang bawahnya tetap Mas Jidan, yang atas first name, yang bawah email address.
Oke, tinggal continue. Continue. Oke, ini betul, tinggal finalize. Import. Oke, langsung complete import. Nah, nanti akan melihat view error tuh ada satu yang error. Coba kita lihat view error Mas Jidan. Ada satu kontak yang error. Biasanya kalau yang error itu tuh ada beberapa kemungkinan. Yang pertama datanya memang salah. Yang kedua memang kita salah input. Download error Mas Jidan coba. Coba dilihat itu errornya yang siapa? Email error Zidan. Email address. Iya, jadi atas nama Zidan Ashraf apakah ada yang salah? Untuk emailnya Mas Zidan? Kayaknya bukan salah ya Mas, lebih ke karena ini email udah dipakai buat daftar tadi, jadi nggak bisa buat dipakai Nah, buat itu juga, betul. ngeblas juga, diblas Ya juga kayak betul, gitu. saya lupa. Ternyata ini email yang digunakan untuk Mailchimp-nya. Jadi dia udah mendetek Mm-mm. bahwa oh kenapa dia error karena memang itu email yang digunakan untuk akun ini. Oke, siap. Thank you Mas Jidan untuk informasinya. Ini untuk info aja teman-teman semua. Jadi kalau misalnya memang pun ada yang error seperti itu nanti akan munculnya. Berarti kita akan lanjutkan saja dengan email saya yang terlampir. Ya Mas Jidan, lanjut ke Mailchimp-nya. Oke, boleh sebentar. Ini ya. Oke, baik. Langsung import kontak. Jadi audiens sudah terlampir, sudah terimport. Setelah ini, setelah audiensnya sudah diimport, yang pertama yang kedua, stepnya yaitu teman-teman bisa lakukan campaign. Langsung ke ke button campaign, Mas Jidan. Oke, di campaign ini teman-teman akan ya create campaign. Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan. Ada yang mau regular email, automation email, ada landing page. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan coba karena memang kita akan melakukan pendekatan marketing melalui email. Jadi kita akan pilih yang regular email dulu, Mas Jidan. Regular email bawah. Nggak bisa Mas, emang Ke, ini. ke bawah, scroll. Oh, sebentar. Ini kayaknya Scroll ke bawah. tertutup kayak gini. Nah ini. Nah, desain email maksudnya ya, sip. Nah, teman-teman akan dihadapkan pilihan kembali mana yang mau teman-teman pilih sebagai layout utama email marketing teman-teman. Ada yang mau menggunakan Scratch, ada yang akan menggunakan basic layout yang enggak ada yang warnanya cuma hitam putih tapi bisa masukin gambar, ada yang full design template. Ya, kita akan coba yang basic layout karena yang basic layout itu banyak yang free untuk template-nya. Boleh Mas Budi? Oke, kita nggak akan banyak bahas tentang isinya, kita akan bahas tentang step by step-nya untuk malam ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih sebetulnya nanti kalau misalnya memang yang bikin skincare seperti apa, mau ditaruh di gambarnya, call to action-nya mau ditaruh di mana. Bentar. Zidan boleh di mute dulu mungkin. Oke, sip. Jadi kita akan pilih yang minimal dulu, ya. Kita pilih layout yang paling basic, minimal, Mas Zidan, itu yang paling kiri, sip, apply. Apa yang kita bisa masukkan dalam sebuah email promosi, ini teman-teman bisa dibantu, kalau sekarang kan udah mulai mudah ya, teman-teman bisa nanti menggunakan ChatGPT, contoh promptnya mungkin buatkan draft email promosi Tiara Consulting gitu misalkan. Jadi nanti dia akan, nah, contohnya gitu, buatkan draft email promosi. Nah, promosi untuk Tiara Consulting misalkan. Nah, subjeknya bisa dipilih salah satu yang sesuai dengan teman-teman semua. Bawah Mas Jidan. Bawah lagi. Nah, ini sudah ada body emailnya.
Dear, nama itu di copy aja Mas Jidan. Salam hangat Tiara Consulting itu langsung di copy aja. Sip. Jadi kita langsung alihkan ke ini. Nah, oke, pilih. Sip. Oke, sip. Sip. Oke, copy. Kita akan pilih di yang you can define the layout. Time to design. Nah, itu kita hapus semua, kita langsung ganti. Oke, sip. Not Mas Jidan, oke. Sip, mantap. Oke, sudah. Kita akan ganti atasnya. Kita lihat atasnya. Jadi teman-teman di sini itu bisa drop beberapa hal. Pertama bisa drop link. Misalkan ada button untuk register link atau payment link itu bisa di sini. Kemudian teman-teman nanti kalau mau link, oke ke situ. Jadi bisa dilihat ininya Mas Jidan, bawah. Nah itu add button text. Itu coba diklik Mas Jidan. Klik. Nah, itu nanti dia langsung nge-link. Jadi ini template-nya itu udah sesuai sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang mau melampirkan payment link atau register link itu langsung ke sini aja. Terus tulisannya bisa diganti nanti Mas Jidan, itu bisa langsung diganti. Tulisannya diganti aja, tapi masukin URL dulu. Nah, itu nanti bisa langsung diganti tulisannya. Misalkan apa Tiara gitu. Register here atau apa gitu. Register here aja lah. Nah, klik here register boleh. Nanti langsung ke website itu boleh. Oke, kita pindah ke atasnya Mas Jidan. Oke, jadi satu email ini tuh nanti bisa menggunakan beberapa pendekatan promosi. Contoh kalau misalnya memang punya diskon atau promo payday atau apapun itu nanti bisa diatur di sini gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita punya database 500 atau 1000, kemudian kita nggak perlu input lagi tuh nama satu orangnya, halo Bambang, halo Agus, halo Rizky gitu. Jadi nggak perlu. Gimana caranya supaya nanti sudah tersistem berdasarkan database yang kita punya. Boleh di atas Mas Jidan kita lihat. Oke, Dear nama penerima. Nama penerima ini kita akan rubah menjadi link yang sudah terformat. Jadi nanti udah nggak perlu lagi masukin by manual. Kita pilih yang ×3 Mas Jidan. Ada nggak? Yang sebelah 3 kanan. yang Kanan. mana ya Pak? Pojok Kanan. kanan. Ini di Pojok atas kanan. samping merger text. Oh, ini. Bukan yang itu. Nah, ya itu merger text. Nah, Oke. first name. Terus nih. F name. Nah, itu sudah masuk ke format penulisan nama depannya. Nah, nanti kita akan cek langsung. Oke, save and exit, Mas Jidan. Oke, image-nya nanti dihapus aja Mas Jidan. Oke, gambar-gambarnya dihapus. Nah, oke, lupa juga ngasih tahu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau dihapus, ini tinggal dihapus ya. Kalau ada yang nggak sesuai, itu dihapus juga. Nah, terus ini FYI teman-teman, ini kan karena memang masih menggunakan yang gratis, nanti akan ada watermark-nya di bawah. Tapi untuk watermark yang ini nih, yang copyright dan lain-lain, ini bisa dihapus. Contoh, ini sosial media bisa dihapus. Itu Ctrl A, Mas Jidan, hapus. Itu bisa. Tapi untuk Intuit Mailchimp, nah itu nggak bisa. Nggak bisa dihapus. Kalau yang gratis, tapi kalau teman-teman sudah subscribe, itu bisa dihapus. Oke, baik. Save and exit, Mas Jidan. Kita langsung masukin subjeknya. Subjeknya tadi yang sudah ada di ChatGPT. Nah, ini subscribe ya. Ini tuh-nya juga boleh dicek Mas. Oke, boleh masukin ini dulu. Transform your business atau apa? Yaitu, oke boleh masuk. Copy. Kemudian oke. Sip, kita masukkan ke subjek. Mas Jidan. Oke, sip. Atasnya. Oke. Yang ini Nah, Mas. yang receipt, nah itu coba diklik dulu untuk melihat sip. Nah, receipt ini adalah teman-teman harus make sure karena mungkin nanti di kemudian hari teman-teman udah punya banyak data atau leads gitu kan, ada yang kontak dari customer A atau customer B, teman-teman kan punya promo yang berbeda nih setiap customer, atau misalkan untuk katakanlah teman-teman tuh jadi punya reseller gitu ya, untuk reseller bagian
daerah Jakarta mana atau daerah Jawa sini, itu promonya berbeda. Nah, itu tuh nanti yang membedakan ada resipnya. Setiap pesannya itu akan disampaikan kemana. Nah, nanti bisa dipilih sesuai dengan penerimanya mau siapa. Nah, kalau di sini kan penerimanya baru kita masukkan saya dan Mas Jidan. Nah, jadi yang terlampir hanya saya dan Mas Jidan untuk di awal. Oke, nggak apa-apa, Mas Jidan close untuk make sure kepada siapa pesan ini akan terkirim. Oke, ke bawah, bawah. Nah, teman-teman, oke, save, langsung di save itu. Oke, nah teman-teman, ini sudah selesai untuk stepnya. Teman-teman tinggal mengirim pesan. Nah, untuk di MailChimp ini, teman-teman sebelum mengirimkan pesan, itu teman-teman bisa send test email dulu. Ke siapa biasanya send test email? Ke email pribadi dulu. Kira-kira akan dapat layout seperti yang kita sudah buat atau enggak sih? Nah, kita bisa send test email gitu. Emailnya biasanya boleh diklik Mas Jidan. Nah, itu biasanya dimasukkan email sendiri. Kayak misalkan saya namanya Dearis Nugraha atau Mas Jidan, jidanasraf25@gmail.com. Boleh dimasukin Mas Jidan. Nah, nanti kita akan tes. Send tesnya. Sip. Oke. Oke, Mas Jidan. Sudah oke? Kita coba cek email Mas Jidan. Ada nggak? Oke, dari MailChimp. Oh, belum ada. Belum masuk ya, Mas Jidan. Belum masuk. Atau mungkin mau coba ke akun lain, Mas. Mungkin kasusnya sama seperti tadi. Ke email Karena saya aja langsung, udah Mas Jidan. Kalau nggak langsung di email aja. Oke, langsung di email aja. Itu langsung proses send email. Send, yang paling atas. Send, oke. Nah, biasanya ketika kita klik send, oke, sip, send now, itu tuh dia akan melihat apakah ada yang error atau enggak dalam sebuah email marketing yang akan kita gunakan. Oke, ini emailnya sudah terkirim, saya coba cek email saya apakah ini akan ada pesan masuk atau tidak dari MailChimp. Oke, baik, agak loading kayaknya internet saya kurang bagus. Baik, untuk emailnya sudah masuk ya, Mas Jidan dan teman-teman semua, ini sudah masuk. Jadi kurang lebih kalau untuk MailChimp itu memang seperti itu tahapannya. Jadi tahapannya kalau misalnya memang teman-teman sudah menggunakan MailChimp, oh ini absen, saya kira link apa? Menggunakan MailChimp atau besok kemudian teman-teman diminta untuk screenshot hasil email marketingnya, nanti silakan stepnya seperti itu. Nanti silakan cek emailnya masing-masing, kemudian juga di screenshot step by stepnya. Kemudian kita lanjut ke WhatsApp marketing. Kalau untuk WhatsApp marketing aman Mas Jidan, bisa buka booknya nggak? aman-aman, Mas. Sudah Oke, boleh, diperbaiki boleh. tadi. Sambil dibuka booknya. Jadi untuk WhatsApp marketing kurang lebih Oke. sama. Untuk email marketing tadi ada yang ingin ditanyakan? Sudah mau jam 8 ya. Kita lanjut ke WhatsApp marketing dulu. Baik, WhatsApp marketing boleh dibuka booknya Mas Jidan. Nah, ini adalah tampilan WhatsApp marketing. Yang email, yang linknya mungkin kemarin sudah dibagikan oleh Mas Farhan melalui grup katanya ya. Jadi harapannya selain MacBook mungkin bisa menggunakan alternatif lain atau ketika ujian nanti bisa menggunakan laptop lain selain Mac karena ini tidak bisa digunakan di Mac. Tapi adapun misalkan teman-teman mau menggunakan eh, tools lain, WhatsApp marketing lain seperti WhatsApp atau eh, WhatsApp Sender itu boleh sekali. Cuman memang perlu subscribe. Tapi kalau misalnya memang mau gratis, silakan teman-teman menggunakan aplikasi ini. Kirimpesan.net. Oke, yang pertama perlu dilakukan izin reminder kembali. Kita ke setelah login ya, katakanlah teman-teman sudah login, sudah dapat kode OTP melalui nomor WhatsApp-nya, kita langsung ke pojok sebelah kiri. Ya, ini harus digunakan menggunakan WhatsApp bisnis ya. Kalau untuk aplikasinya selama penggunaan itu harus terhubung ke internet. Misalkan
kalau misalkan lagi blasting gitu kan ke 1000 nomor itu harus terhubung dengan internet. Karena kalau misalkan itu tiba-tiba koneksi mati atau jaringan mati, itu tuh nanti akan langsung terstop dan itu berpotensi nanti kena banned atau si pesan yang terkirim itu kan dia akan mengirim secara acak. Jadi tidak akan berurutan satu persatu. Kadang dia ngirim secara acak. Nah, kadang kita nggak tahu di nomor berapa itu terakhirnya. Itu kadang seperti itu. Oke, baik. Kita ke pengaturan pesan dulu, Mas Jidan. Ya, jadi ketika kita menggunakan WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya, sama seperti ads gitu ya. Jadi dia punya security khusus. Karena apa? Karena dia akan mendeteksi siapa saja akun-akun bot yang akan menyalahgunakan aplikasi ini untuk sesuatu mengganggu seseorang gitu kan atau mengganggu privasi orang lain. Kalau blasting ini kan kadang ada orang yang nyaman, ada juga yang enggak. Nah, jadi untuk meminimalisir terkenanya banned, jadi kita akan atur dulu pesannya seperti apa. Nah, ini ada salah satu contoh pesanan by default. Jadi ketika teman-teman baru download, ini akan ada pengaturan pesan seperti ini. Untuk jumlah pesanan dikirim dalam waktu yang sama, kita ubah dulu Mas Jidan ke pesannya 2. 2 pesan. Oke. 2 pesan. Untuk detik jeda waktu antar pengirimannya kita pilih 2 detik juga. Oke. Batas kemiripan ini bisa 75, bisa 100. Idealnya mungkin kalau misalnya memang mau aman 75 Mas Zidan. Sebenarnya nggak mengurangi esensi kecocokan blasting yang akan kita kirim sih. Ini hanya untuk meminimalisir resiko kena banned. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita mulai baru bisa memasukkan leads yang kita punya. Yaitu kita langsung ke tulis pesan Mas Zidan. Nah, kita pilih ambil dari Excel. Nah, mungkin nanti Mas Jidan juga sudah punya nomor, bisa nanti demo ke nomor saya dan juga nomor Mas Jidan kali ya. Jadi ambil di Excel. Boleh Mas, sebentar. Atau isi manual aja Mas Jidan, itu juga bisa. Isi manual. Mau isi manual aja, boleh. Isi manual juga nggak apa-apa. Ini kan hanya untuk contoh. Oke. Kalau misalnya teman-teman nanti mau rapih by Excel, ya nggak masalah. Isi manual copy paste juga nggak masalah Mas Jidan. Mungkin Oke. boleh disebutin aja nomornya Mas, nggak bisa di Oh copy iya paste iya oke. soalnya. 0895 3277 38426. 38426. Nah, yang membedakan adalah kalau misalkan isi manual itu kan agak repot ya, sama aja kalau misalkan kita udah ada template Excel-nya atau gimana. Kalau udah ada oke, katakanlah udah punya template Excel-nya. Oke, ini udah ada yang nanya Mas Jidan. Jadi kita pakai template Excel aja Mas Jidan. Ada nggak? Kalau nggak di Excel Oke, Mas Jidan itu boleh. langsung di copy. Nomor Boleh yang ini langsung kita dibuat copy. aja sih ini. Bisa. Nomor kita. Oke, Nah, contoh kita akan seperti buat by Excel ya. Ini kita contohkan yang langsung by Excel. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau kakak sekalian di sini yang sudah punya data Excel-nya atau data buyer, itu nanti akan mempermudah proses email blasting karena memang sudah ada datanya. Nah, yang jadi perlu tahu mungkin mau pakai nomor peserta nomor sendiri biar mereka bisa melihat langsung gitu hasilnya seperti nomor apa. nomor Mbak Ignes boleh dilampirkan juga Mbak biar nanti sekalian. Nah, itu nomor Mbak Ignes sudah dilampirkan. Izin menjawab, kalau untuk maksimal berapa pesan agar tidak ke banned, itu izin sudah saya lampirkan di PPT. Jadi itu kita bagi menjadi 4 waktu, Mbak. Nah, dalam waktu 4 waktu ini tuh, kalau misalkan sekiranya kita punya target, kita harus bisa mengirim 500 nomor gitu dalam satu waktu. Jadi kita tinggal bagi tuh 500 nomor dibagi menjadi 4 waktu. 4 waktu ini kenapa? Supaya ada apa? Supaya kita ada interaksi terlebih dahulu dari setiap pengiriman pesannya. Itu untuk meminimalisir terkenanya banned dari pihak WhatsApp atau Meta.
Jadi nanti kita akan pilih misalkan pagi jam kerja, kalau misalkan orang kan biasanya jam kerja itu sambil scrolling HP kan menuju on the way kerjaannya, itu dikirim dulu misalkan 500 dibagi 4 berarti berapa tuh, Mbak? Sekian lah ya, 150 lah ya, misalkan 150 dikirim dulu pagi, kemudian nanti menjelang makan siang atau pas makan siang dikirim lagi 150 nomor. Setelah makan siang menjelang pulang kantor misalkan dikirim lagi 150 nomor. Kemudian malam ketika orang sampai rumah atau menuju kantor dikirim juga 150 nomor. Itu memungkinkan. Supaya apa? Supaya kita minimalisir terjadinya kena ban. Kemudian untuk si CS-nya kita bisa tanggepin dulu tuh 150 nomor yang udah dikirimkan. Karena kan sayang juga kalau kita hanya untuk mengirimkan pesan saja tapi nggak ada interaksi di sana. Nah, ketika tidak ada interaksi di WhatsApp itu, si pihak WhatsApp itu akan mendetek bahwa teman-teman itu menggunakan akun bot untuk mengganggu orang lain gitu. Nah, untuk meminimalisir itu tetap harus ada interaksi sih. Itu paling enggak. Untuk tipsnya. Oke, baik, kita langsung coba. Excel-nya di save, Mas Zidan. Untuk tips and trick dan berapa nominal waktunya saya sudah share ke Mas Farhan melalui PPT. Nah, nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman semua untuk di-review kembali. Kita cek. Oke, ambil dari Excel, pilih Excel. Oke, sudah di-save Mas Zidan? Sebentar Mas, datanya datanya kemana ini ya? Sebentar. Biasanya di paling atas. Itu tadi namanya apa? Data tes namanya Mas. Oh, coba teh. Oh, data test. Kayaknya belum ter-save mungkin. Kenapa nggak muncul ya? Jenis dokumennya. Jenis dokumen apa? Mbak Excel ini. Excel. Oh, Excel. Jenis dokumen yang digunakan ya Excel. Jadi nanti jangan di PDF kan ya. Jadi nanti datanya harus by Excel. Oh, tadi pas di-save salah katanya. Mas Jidan coba boleh dicek ulang. Oh, jenis dokumen. Oh iya, oke. Nah, Di save-nya by oke, save as. Mungkin ke sini ya, di download. Oh iya, ini CSV. Excel workbook. Oke, save di sini. save. Oke, baik, betul. Oke. Oke, di sini ambil file Excel. Nah, muncul. Oke, betul. Kita pilih tadi nomor HP di kolom berapa? Di kolom B untuk nomor HP-nya itu harus kita sesuaikan. Data dimulai dari baris kedua. Karena ada baris pertama. Nah, ini untuk tanda teman-teman seperti yang kemarin disampaikan. Kalau misalkan memang mau dimudahkan, karena kan sebetulnya lebih mudah ya kalau misalkan halo Kak Ines, halo Kak Rizky, itu kan nggak manual masukin namanya gitu. Nah, kita akan buat langsung by system. Halo, caranya seperti ini, formatnya betul. Kolomnya kolom A untuk namanya disesuaikan. Kalau misalnya kolom namanya ada di kolom C, itu disesuaikan. Nanti harus ditulis itunya C. Berikut hasil tes WhatsApp marketing. Oke, baik, sip. Di sini bisa teman-teman lampirkan gambar, video, suara, file, tapi tetap harus jadi pertimbangan juga ketika teman-teman mau menggunakan gambar atau video yang dikirimkan, karena itu akan mempengaruhi pertama waktu pengiriman, kedua handphone yang digunakan, yang ketiga itu akan mempengaruhi kena ban atau tidaknya juga sebenarnya. Endingnya akan kena ban atau tidak. Karena semakin berat kerja sistemnya juga nanti akan semakin menyulitkan pihak si sistem book WhatsApp-nya ini sebenarnya. Karena misalnya dalam waktu 2 detik dia harus sudah mengirimkan video yang berkapasitas misalkan 2 MB atau 3 MB. Itu kan sebenarnya lumayan cukup berat ya untuk pengiriman dalam waktu 2 detik secara langsung terus-menerus gitu kan. Nah, itu tuh biasanya akan memicu
terkenanya banned atau error sistem gitu. Jadi harapannya teman-teman juga wise untuk menggunakannya. Kalau mau menggunakan video, usahakan jangka waktu pengirimannya itu disesuaikan. Jangan terlalu cepat. Kayak misalkan mengirim 10 pesan dalam waktu 2 detik. Jadi setiap 2 detik dia ngirim 10 pesan. Ya itu akan menyulitkan sistemnya gitu. Oke, baik. Langsung kirim pesan Mas Jidan. Loh, gagal Mas Jidan. Coba kita lihat nomornya. Saya lupa belum memperhatikan. Oke, ini ada beberapa kemungkinan. Kita lihat nomornya. Jangan pakai koma Oh, tuh di belakang. betul. Itu ada desimal Mas Jidan. Nah, ini juga harus aware teman-teman. Harus kita lihat. Ternyata di sini ada desimal. Yang belakang tuh ada desimal. Ada 0 di belakang, kita akan rubah. Wah, oke, ini menarik ya. Jadi untung aja ya gagal. Jadi nggak smooth banget. Tetap pertama kita juga harus melihat nomornya, jangan sampai salah kita input. Gak apa-apa, di save aja Mas Jidan, nanti tinggal di drop ulang. Oke, tes. Sip, kita coba kirim, kita kirim lagi. Oke, sudah sukses. Oke, sudah masuk atau belum? Ke Mbak Ignis sudah masuk? Sudah masuk nih WhatsApp dari Mas Jidan. Hai, dari Rizky Nugraha, berikut hasil tes WhatsApp marketing. Oke, itu mungkin secara singkat review step by step gimana caranya menggunakan WhatsApp marketing dan juga email marketing. Sebetulnya kalau untuk WhatsApp marketing itu menarik karena ini akan sangat berguna ya, apalagi teman-teman sebagai pelaku usaha gitu ya, usaha apapun teman-teman juga tetap harus punya data customer. Nah, ketika punya data customer kan itu juga ada bahan-bahan untuk di follow up ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang atau alat tempur yang harus teman-teman miliki skillnya supaya memudahkan usaha teman-teman semua. Selain efisiensi budget, jadi tidak perlu banyak tim yang dibutuhkan. Yang kedua, efisiensi waktu. Iya, baik. Boleh jika ada yang ingin tanyakan teman-teman untuk Q&A terlebih dahulu. Mas Rizky mau nanya dong Mas. Mas Halo Mas Rizky, Rizky. mau ada Ya, yang boleh. bertanya? Silakan, Mas. Mas mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu yang masih ada kaitannya sama Meta Ads sih. Yang Baik. yang CTWA itu kan saya pakai CTWA ya objektifnya ya, goalnya. Tapi kenapa banyak yang ini ya? Pas di saya cek WA-nya eh, nggak nggak bener gitu, sama emailnya juga nggak bener. Apa emang lagi marak nomor-nomor palsu ya, fake order gitu. Nah, kalau memang bener itu ada, cara antisipasi ngakalinya gimana ya buat hal tersebut. Terus yang kedua, kalau misalnya WA-nya ke Bennett, itu solusinya gimana Mas? Kalau buat ngembaliin lagi, apa perlu waktu yang lama nggak sih? Kayak gitu aja sih Mas. Oke, baik, siap. Oke, baik, izin menjawab. Mas Fajrul, sebelumnya ini pakainya berarti kemarin nge-ads untuk apa, Mas? Ya, nge-add-nya langsung ke produk digital sih Mas. Oh, untuk produk digitalnya CTWA langsung ke WA. Cuman nggak Enggak, ada. mereka isi form dulu, Mas. Jadi satu landing page aja, jadi satu page, tapi satu page itu ada form-formnya. Pas mereka mau konfirmasi, Oh, langsung ke WA. Tapi entah kenapa banyak, Mas, itu banyak banget yang masuk ke WA saya. Maksudnya di orderannya banyak, cuma itu fake semua. Saya bingung. Kan jadi boros ya boncos. iya, betul, 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 betul. Nah, Oke, baik. antisipasinya gimana sih, Mas? Oke, baik, betul. Itu juga salah satu derita dari advertiser sebetulnya ya. Jadi memang kadang ketika kita set adset atau iklan, karena memang dari pihak izinannya budget berapa kemarin, Mas? Itu 50.000 per hari, Mas. Oh, lumayan ya 50.000 per hari. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ini berarti pakainya yang broad atau yang apa, Mas? Langsung aja.
langsung Eh, itu pakai coba sih 2 campaign ya Mas. Satu yang broad, satu interest. Di adsetnya ada 2. Tapi tetap aja sama hasilnya. Oke, baik. Jadi itu yang perlu dilihat sebenarnya nanti metriknya ya Mas ya. Jadi kalau udah ada metriknya nanti baru bisa coba saya lihat kira-kira dari mana ya pusat keboncosannya. Karena memang kalau untuk ads itu kita nggak bisa ngira-ngira tapi nggak bisa nggak ngelihat metriknya. Nah biasanya yang jadi pertimbangan kesimpulan yang bisa kita ambil itu berdasarkan metrik yang kita punya. Nah nanti mungkin Mas Fajro bisa foto atau screenshot kemudian nanti bisa share ke Mas Farhan atau ke saya langsung. Nanti kita coba lihat, oh ternyata mungkin dari sini loh pusat keboncosannya. Karena memang kita nggak bisa langsung berasumsi, oh ini kayaknya dari ini deh, kayaknya dari itu deh gitu. Jadi kita harus ngelihat dulu based on datanya seperti apa, spending banyaknya kemana, kemudian apakah memang ternyata ad spend-nya itu malah banyak ke orang-orang yang tidak dikenal atau banyak ke bot. Karena ada beberapa orang yang memang cuman pengen tahu aja gitu kan. Misalkan dalam satu orang itu dia punya beberapa nomor gitu kan. Cuman pengen tahu produk kompetitor dan sebagainya gitu kan. Itu juga ada juga seperti itu. Jadi dia memang banyak WA masuk tes lumayan banyak juga WA fake yang bener dikit. WA fake tuh maksudnya WA-nya gimana Mas? WhatsApp-nya tuh bot gitu atau oh I see. Tapi pernah cek manual nggak Mas? Ini WhatsApp-nya ada atau enggak? Kalau memang WhatsApp-nya nggak ada, berarti memang fix ini nggak ada. Oke, oke, baik. Ini pakai nomor apa, Mas? Pakai nomor bisnis ya? Oh, betul, betul, betul. Cara antisipasinya mungkin bisa by ini Mas, by di landing page itu langsung coba diarahkan untuk ke WhatsApp dulu aja. Coba kan ini pendekatannya CTWA ya. Kalau CTWA mungkin nanti interaksinya kita awali dengan WhatsApp dulu. Misalkan katakanlah untuk campaign selanjutnya kita coba arahkan untuk meminimalisir itu ya. Kita pengen tahu ads yang kita habiskan itu berfungsi atau enggak. Kita coba di campaign selanjutnya di landing page itu kita langsung arahkan untuk promo menarik silakan konfirmasi ke admin gitu. Jadi semua diarahkan melalui satu pintu melalui admin WhatsApp dulu. Jadi nggak langsung order dulu di landing page gitu. Kita coba dulu. Jadi memang kita perlu coba beberapa step sih Mas kalau yang kayak gini. Karena ini memang nggak kedetek juga Mas kalau misalkan orang tiba-tiba iseng daftar gitu kan. Tapi kalau dilihat dari datanya sebenarnya kayak real manusia gitu ya, real orang. Anti resmi nanakiti@gmail.com. Nah, yang kedua untuk kita cek mereka beneran akun atau enggak, kita coba leads yang udah masuk, kita coba follow up menggunakan email marketing. Kalau misalnya memang sudah terkirim dan itu berhasil terkirim, berarti memang itu ada usernya. Tapi kalau itu pun tidak terkirim, berarti itu sudah bisa diasumsikan bahwa itu bodong atau bot. Gitu paling Mas untuk sementara. Jadi kita coba ubah Mas iya 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 benar. Berarti memang kita harus Mas Fajro harus rubah struktur landing page-nya mungkin. Karena memang ada juga beberapa platform yang memang dia bisnis. Jadi ya udah dia sasar hanya untuk kepentingannya dia. Ya terserah ini mau dapat leads atau enggak. Cuman kan untuk dapat leads yang bagus itu kan butuh beberapa kali pendekatan ya Mas ya. Jadi coba untuk pendekatan yang selanjutnya CT-nya itu langsung ke WhatsApp aja, ke WhatsApp admin. Jadi nanti ending ordernya atau mau dapat promonya itu langsung by admin. Gitu. Jadi link resminya dari admin supaya apa? Supaya itu jadi pegangan bahwa oh oke, campaign yang kita kemarin sudah habiskan itu
ada hasilnya, udah banyak WhatsApp masuk ke kita. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba order banyak tapi WhatsApp-nya nggak ada, emailnya nggak ada, itu kan big question, kenapa gitu kan. Karena itu juga bisa jadi ada beberapa oknum juga tuh yang menyalahgunakan campaign yang kita punya. Nah, untuk Mbak Ignes tidak perlu WA Meta Verify. Tidak perlu WA Verify maksudnya. Kalau misalkan seumpama memang mau digunakan pun boleh. Karena kan kata orang itu kan bisa meminimalisir kena banned ya. Betul, memang bisa meminimalisir kena banned karena dia punya akses khusus kayak akun pro-nya gitulah ya. Cuman memang nggak menutup kemungkinan kalau misal memang di awal usaha yang belum stabil atau yang baru mau mulai scale up, itu nggak apa-apa, nggak perlu verify dulu. Jadi cukup menggunakan WA yang ada. Cuman memang perlu diperhatikan step by step-nya supaya tidak kena banned. Gitu ya. Sip, paling gitu Mas Fajrul kalau dari saya. Nanti landing page-nya itu coba nanti diubah susunannya, gimana caranya funnel marketing itu masuk ke WhatsApp dulu. Jadi jangan langsung klik order ke sana gitu. Supaya apa? Supaya kita ngetes dulu nih. Kalau misalnya memang banyak yang tertarik dengan cara campaign seperti ini, otomatis kan kita akan interaksi dulu nih sama calon customer-nya. Tapi kalau tiba-tiba orderan banyak tapi WhatsApp-nya nggak ada, nah itu kan juga sebenarnya bisa jadi oknum yang ingin menghabiskan budget Mas Fajrul aja tiap harinya gitu. Sama juga kita usahakan per hari kalau bisa jangan 50 sih Mas. Usahakan misalkan 3 hari kita coba 100 atau 150, itu boleh. Jadi langsung kita alokasikan 3 hari gitu. Supaya ini mah A/B testing lah. Kita juga nggak tahu tuh gimana mana iklan yang paling efektif gitu kan. Tapi kalau misalnya memang case-nya seperti ini, kita coba Mas Fajrul coba besok landing page-nya dirubah susunan funnel marketingnya. Mungkin itu bisa merubah lead list yang masuk lebih berkualitas. Itu sih Mas, paling kalau dari saya pribadi. Ada lagi yang ingin tanyakan teman-teman semua? Good luck untuk ujiannya besok, mudah-mudahan lancar semuanya. Nanti teman-teman sudah certify dan juga bisnis teman-teman juga bisa maju cukup pesat menggunakan tools yang sekarang dimiliki. Kurang lebihnya mohon maaf kalau dari saya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kembali, izin undur diri teman-teman semua. Jazakallah khairan kasiron. Mungkin boleh dokumentasi dulu Mas Rizky. Oh, boleh Mas Zidan. Boleh. Oke, untuk teman-teman boleh dinyalakan kameranya dan mengingatkan untuk link absen boleh diisi terlebih dahulu. Oke, baik, ditunggu teman-teman yang lain untuk menyalakan kameranya. Oke, baik, mungkin langsung saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya tadi dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Berakhir sudah kelas sertifikasi kita selama kurang lebih 5 hari ini. Selamat menjalankan ujian untuk besok. Semoga beruntung dan tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.